Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bil ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yuti'illahu wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Melalui mimbar yang mulia ini, di tempat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu masjid, di hari yang mulia Sayyidul Ayyam, yang menjadikan hari Jumat menjadi hari paling mulia di antara hari-hari yang lain, khatib berwasiat kepada diri sendiri dan juga kepada jemaah pada umumnya untuk senantiasa meningkatkan iman, berusaha untuk membentuk dan memperbaharui iman, sehingga iman dalam diri kita menjadi iman yang berkualitas sebagaimana iman para sahabat radhiyallahu anhum. Iman yang dapat mengontrol kehidupan diri dari sisi rohaniyah maupun sisi jasmaniyah, sehingga menghasilkan amal, ibadah, muasyarah, muamalah dan akhlak yang sempurna sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Dengan iman tersebut, jangankan untuk dapat mengamalkan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangannya, dengan iman sekualitas sahabat akan dapat mendatangkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala baik yang nyata maupun yang ghaibiyah. Salawat serta salam senantiasa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khataman nabi, penghulu para nabi, suri teladan terbaik sepanjang masa, yang hari-hari dalam kehidupannya digunakan untuk merisaukan umat, menangisi umat agar selamat dari azab Allah Subhanahu wa taala, selamat dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Hari-hari selalu didoakan umat, yang mana dalam riwayat hadis dijelaskan Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa setiap hari 5 kali untuk umatnya. Setiap selesai salat beliau berdoa agar umatnya selamat dari siksa Allah Subhanahu wa taala dan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, menjelang akhir hayat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam berwasiat kepada umatnya, ummati ummati ummati, as-shalah as-shalah as-shalah, an-nisa an-nisa an-nisa. Hal tersebut menunjukkan penekanan terhadap hal yang disampaikan, bahwa setiap orang yang merasa dirinya akan meninggalkan dunia ini, ketika meninggalkan wasiat, tentu wasiat tersebut merupakan amanah yang penting yang hendaknya dilaksanakan oleh setiap orang yang mendengar dan masih hidup. Demikian pula mengucapkan setiap kata sebanyak 3 kali yang disampaikan oleh baginda Nabi SAW menunjukkan beliau menghendaki orang memahami bahwa perkara tersebut merupakan perkara yang sangat penting, menjadi prioritas utama dalam diri Nabi. 3 hal tersebut yaitu umat, sholat, dan juga kaum wanita. Tidak dapat dipungkiri bahwa hari ini kita melihat bagaimana potensi yang sangat kuat yang dimiliki oleh seorang wanita. Fakta di lapangan, jumlah wanita dibandingkan dengan jumlah laki-laki adalah lebih banyak jumlah wanita. Sedangkan di sisi lain, jumlah wanita dibandingkan jumlah anak-anak adalah lebih banyak jumlah anak-anak. Namun seorang wanita dapat menjadi pengontrol kepada suami ataupun anak-anak dan juga kepada seseorang anak ataupun laki-laki. Kemudian di antara laki-laki dan wanita yang memiliki rasa kasih sayang terbesar dalam dirinya adalah lebih besar dimiliki seorang wanita dibandingkan dengan seorang pria. Hal ini dibuktikan dengan besarnya perhatian seorang ibu kepada seorang anak dibandingkan kepada seorang ayah kepada seorang anaknya. Seorang ibu sanggup menahan penderitaan
demi seorang anak. Bahkan seorang ibu sanggup kehilangan nyawanya asalkan anak yang dikandungnya bisa selamat. Dalam badan seorang perempuan pun dititipkan satu organ bernama rahim yang diambil dari asma Allah Subhanahu wa taala, Ar-Rahim, yang berarti yang Maha Penyayang. Di mana dalam rahim tersebut seorang bayi dilindungi, disayangi, tumbuh menjadi calon manusia yang akan menjadi penghuni dunia kelak. Belum lagi seorang perempuan yang memiliki kelebihan, mampu berpikir secara multi, mampu melakukan beberapa hal dalam satu waktu yang sama, yang mana hal itu tidak dimiliki oleh seorang pria. Seorang ibu bisa mengasuh dan membesarkan anak-anaknya seorang diri yang belum tentu dapat dikerjakan oleh seorang pria. Belum lagi pekerjaan rumah yang begitu menumpuk dapat diselesaikan dengan baik. Cobalah kita lihat ibu kita di rumah. Bagaimana kalau beliau melalui hal-hal tersebut? Bukankah hal tersebut benar adanya? Dalam satu riwayat Nabi SAW datang ke rumah putrinya, Sayyidatina Fatimah binti Rasulullah SAW, dan beliau melihat di atas rumah Fatimah radhiyallahu anha ada 30.000 malaikat. Maka setelah bertemu dengan putrinya Fatimah binti Rasulullah SAW, beliau bertanya, "Wahai Fatimah, apa yang sedang engkau lakukan sehingga aku melihat ada 30.000 malaikat berkumpul?" Maka Sayyidatina Fatimah radhiyallahu anha menjawab, "Wahai ayah, aku sedang melakukan 3 hal secara bersamaan. Yakni aku sedang menjahit baju suamiku Ali yang kebetulan robek. Sambil menjahit baju aku menyuapi Hasan dan Husain, dan bersamaan dengan itu aku berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala." Di sisi lain, bagaimana kekuatan perempuan dalam hal merayu? Secara nyata bagaimana bisa kita lihat dalam sejarah bahwa Fir'aun laknatullah alaih, raja yang sangat kejam, yang membunuh setiap laki-laki dan bayi yang lahir yang berjenis laki-laki. Maka atas rayuan istrinya Asiyah, seorang bayi laki-laki bernama Musa dapat hidup dengan tenang di dalam rumahnya. Hadirin Allah Subhanahu wa taala. Seorang ulama mengumpulkan hadis tentang keutamaan wanita soleha dari 3 kitab yang berbeda. Kitab Kanzul Umal, Kitab Riyadus Shalihin, dan juga Kitab Uqud Al-Jaini. Setidaknya ada 55 hadis tentang keutamaan wanita solehah. Dari hadis tersebut nampak bahwa pada setiap fase kehidupan seorang wanita, Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan yang begitu besar terhadap dirinya. Yang pertama saat kecil, maka Nabi SAW bersabda, "Barang siapa yang menggembirakan anak perempuan, derajatnya diibaratkan seperti orang yang senantiasa menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala akan diharamkan api neraka atas tubuhnya." Hadis yang kedua, barang siapa yang membawa hadiah berupa barang, makanan dari pasar ke rumah, kemudian diberikan kepada keluarganya, maka pahalanya seperti pahala bersedekah. Dan hendaklah mendahulukan anak perempuan terhadap anak laki-laki. Maka barang siapa yang menyukakan anak perempuan, seolah-olah dia memerdekakan anak Nabi Ismail alaihissalam. Yang kedua, pada saat perempuan menginjak masa remaja, baginda Nabi SAW bersabda, "Tidaklah seorang wanita yang haid, kecuali haidnya merupakan kafarah atau tebusan untuk dosa-dosanya yang telah lalu. Dan apabila pada hari pertama haidnya ia membaca Alhamdulillah wala ala kulli hal wa astaghfirullah, maka Allah menetapkannya terbebas dari api neraka, dan dengan mudah dia melalui sirat yang aman dari siksa. Dan bahkan Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajatnya seperti derajat 40 orang mati syahid apabila dia selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala selama masa haidnya." Kemudian yang ketiga, pada saat masa wanita mulai menikah, baginda Nabi SAW bersabda, "Wanita yang taat berkhidmat kepada suaminya akan ditutup pintu-pintu neraka dan terbuka pintu-pintu surga, dan dikatakan kepadanya, masuklah dari mana-mana pintu yang ia kehendaki dengan tidak ada hisab." Hadis yang kedua, wanita mana saja yang menunggu suaminya hingga pulang, diusap mukanya, dihamparkan tempat duduknya, disediakan makan minumnya, memandang suaminya, memegang tangannya, memperelok diri dengan wataknya yang baik, memelihara anaknya, membelanjakan hartanya untuk suaminya karena mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, maka atas setiap kalimat yang dia ucapkan, setiap langkahnya, setiap kedipan matanya, ditulis baginya pahala memerdekakan hamba sahaya. Dan pada hari kiamat Allah taala karuniakan nur atau cahaya, sehingga semua wanita mukmin
akan tercengang atas karunia rahmat itu. Tidak seorang pun yang sampai kepada martabat itu selain para nabi-nabi. Kemudian selanjutnya pada saat wanita hamil dalam pernikahannya, Nabi SAW bersabda, 2 rakaat wanita yang sedang hamil lebih baik daripada 80 rakaat wanita yang tidak hamil. Hadis selanjutnya, wanita yang hamil mendapat pahala puasa pada siang hari. Dan hadis yang lain, wanita yang hamil mendapatkan pahala ibadah pada malam hari. Hadirin kan Allah Subhanahu wa taala, pada saat wanita melahirkan, Nabi SAW juga bersabda, seorang wanita yang melahirkan akan mendapat 70 tahun sholat dan puasa, dan setiap rasa sakitnya Allah Subhanahu wa taala memberi 1 pahala haji. Kemudian hadis yang lain, wanita yang meninggal dalam masa 40 hari setelah melahirkan akan dianggap mati syahid. Apabila seorang wanita melahirkan anak, maka dia akan bersih dari dosanya seperti ketika dilahirkan oleh ibunya. Kemudian pada saat wanita mulai menyusui anaknya, baginda Nabi SAW juga bersabda, wanita yang memberi ASI kepada anaknya akan mendapat pahala 1 kebaikan dari setiap tetes air susunya. Hadis yang lain, jika wanita memberikan ASI kepada anaknya yang menangis, maka Allah akan memberi pahala 1 tahun sholat dan puasa. Hadis yang lain, jika wanita menyusui anaknya sampai cukup 2,5 tahun, maka malaikat di langit memberi kabar gembira kepadanya bahwa surga adalah balasannya. Kemudian pada saat masa mengasuh anaknya, maka Nabi SAW bersabda, wanita yang menghabiskan malamnya dengan tidur yang tidak nyaman karena menjaga anaknya yang sakit, maka akan diampuni oleh Allah Ta'ala seluruh dosanya. Dan bila dia menghibur hati anaknya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala 12 tahun ibadah. Bagi wanita yang meminyaki rambut anaknya, mengikatnya, mencuci pakaiannya, dan memandikan anaknya, Allah Subhanahu wa taala akan memberi pahala kebaikan sebanyak helai rambut mereka dan menghapus sebanyak itu pula dosa-dosanya dan menjadikan dirinya berseri di mata orang-orang yang memperhatikannya. Kemudian hadirin Allah Subhanahu wa taala, pada saat menjadi seorang ibu, baginda Nabi SAW bersabda, surga di bawah telapak kaki ibu. Apabila memanggil kedua ibu dan bapakmu, maka jawablah panggilan ibumu lebih dahulu. Begitu banyak keutamaan wanita solehah yang Allah Subhanahu wa taala berikan, namun dalam kenyataan saat ini begitu banyak wanita yang belum mengetahui keutamaan dirinya dari segala sisi. Banyak wanita yang bahkan malah jauh dari ketaatan dan perintah Allah Subhanahu wa taala. Potensi yang seharusnya digunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, justru berlaku sebaliknya. Bahkan seorang wanita berpotensi menjadikan keluarga dan anak-anaknya taat kepada Allah Ta'ala, namun justru membawa dirinya beserta orang-orang di sekitarnya jauh dari ridho Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Quran surat Al-Lahab, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa imra'atuhu hammalatal hatab, dan begitu pula istrinya pembawa kayu bakar, yang dalam hal ini berarti penyebar fitnah. Allah Subhanahu wa taala mengabadikan ayat ini untuk mengingatkan diri kita bagaimana posisi istri dari Abu Lahab yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga dalam cerita lain, anak dari Nabi Nuh alaihissalam bernama Kan'an, yang di dalam kitab tarikh diceritakan setiap hari Kan'an makan 1 nampan dengan sang ayah yaitu Nabi Nuh alaihissalam. Namun karena ibunya, sang anak menjadi melawan ayahnya, tidak taat kepada ayahnya, bahkan menghasut orang lain, mengatakan ayahnya gila karena membuat kapal di atas gunung, yang mana sebenarnya hal tersebut adalah perintah dan firman dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Al-Ankabut ayat 15 dan 16 Allah Ta'ala menjelaskan hal tersebut. Di sisi yang lain dapat dijelaskan fakta sejarah bahwa sesungguhnya yang pertama kali syahid dalam Islam adalah seorang wanita bernama Sumayyah binti Hayat. Di sisi lain, yang pertama menerima kabar turunnya wahyu adalah seorang wanita, yaitu istri baginda Nabi Muhammad SAW, Sayyidatina Khadijah. Di sisi yang lain, yang pertama kali mengimani apa yang didakwahkan oleh Nabi adalah seorang wanita, dan masuk dalam Islam yang saat pertama kali juga seorang wanita, yaitu Khadijah radhiyallahu anha, di mana Khadijah juga menjadi orang yang pertama kali sholat bersama Nabi di depan Makkah.
Dari hal di atas ditunjukkan bahwa wanita dapat menjadi baik, dan wanita juga bisa menjadi sumber kehancuran bagi diri dan orang di sekelilingnya. Baginda Nabi SAW bersabda, "Ad-dunya mata' wa khairu mata'id dunya al-mar'atus solihah." Sesungguhnya dunia adalah perhiasan, dan sebaik-baik perhiasan dunia adalah wanita solehah. Hadirin bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka untuk menjadikan seorang perempuan sebagai sebaik-baik perhiasan diperlukan perhatian, langkah, dan upaya sedini mungkin oleh orang-orang terdekat. Dalam surat Al-Baqarah ayat 187, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna." Mereka adalah pakaian bagimu dan kamu adalah pakaian bagi mereka. Ungkapan yang sangat halus yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ajarkan kepada kita dengan makna bahwa pakaian hendaknya dipakai dengan baik, namun perlu dicuci, disetrika, diberi wangi-wangian, dan dilipat dengan rapi, serta dilindungi di dalam almari khusus untuk pakaian. Begitu pula juga dengan perhiasan. Ada perhiasan yang imitasi, yang murah, dan ada juga perhiasan yang berharga mahal yang berada di toko emas. Namun ada pula perhiasan yang sangat mahal harganya, yang disebut dengan berlian, sehingga hanya dengan orang khusus saja dia akan bisa dilihat dan juga bisa dibeli. Maka baik dan buruknya seorang perempuan juga tergantung peran dan perlakuan dari seorang laki-laki yang berfungsi sebagai ayah, kakak, adik, bahkan suami dari seorang perempuan. Maka akhirnya marilah kita sebagai kaum laki-laki menjaga, mengembalikan fitrah dan kodrat seorang wanita yang menjadi ibu, kakak atau adik, bahkan istri kita, kembali kepada kemuliaan mereka. Juga kemuliaan mereka sebagaimana yang dipesankan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Jangan rusak mereka, jangan biarkan setan, orang-orang yang tidak bertanggung jawab, merusak kemuliaan mereka. Jangan sampai perempuan di sekitar keluarga kita tidak taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak menutup aurat sebagaimana yang disyariatkan oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW. Ajarkan kepada mereka akhlak wanita solehah pada zaman-zaman terdahulu, sehingga mereka akan masuk surga bersama kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga keluarga kita sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga keluarga dan keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkahi kehidupan keluarga kita sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga keberkahan keluarga baginda Nabi Muhammad SAW. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa-dosa kita, mengistiqomahkan kita dalam ketaatan kepadanya, dan memasukkan kita bersama keluarga kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah, innallahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Ayyuhan nas, usikum bitaqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Wa qala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi
ya'idukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullahal azima yazidkum washkuru ala ni'amihi wazidkum wala dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.